Bab 311 Mati. Origin Murk yang abadi. Semburan naga berapi. Kecemerlangan emas. Awan menakjubkan. Chu Haoyu, Chang Wu, Jiang Feng, dan Ye Xiu semuanya mengeksekusi jurus terkuat mereka, yang menyebabkan turbulensi besar di udara. Bahkan lautan api berkobar lebih ganas lagi. Di tengah kebisingan, Lin Yun berdiri seperti rakit tunggal yang menghadapi gelombang pasang. Bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah dilahap oleh ombak. Adik laki-laki Lin Qiusan berseru dari perbatasan. Dia tidak tahan untuk terus menonton karena 4 orang yang menyerang Lin Yun bersama-sama telah melampaui harapannya. Pertunjukan baru saja dimulai. Bai Ting mengelus janggutnya di pedang kondor. Di sebelah Bai Ting, Luo Feng memasang ekspresi serius penuh kekhawatiran. Itu seperti yang diharapkan Bai Ting. Orang-orang ini pasti akan mencoba melenyapkan Lin Yun karena mereka menganggapnya sebagai yang terlemah. Dengan betapa tegasnya Chu Haoyu, dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan bagus untuk membunuh Lin Yun. Bagus. Wang Yan berteriak dari platform observasi dengan kegembiraan di wajahnya. Murid-murid dari Persatuan Tuan-Tuan juga memiliki kegembiraan di wajah mereka. Lin Yun beruntung bisa berada di 5 besar, tapi dia sedang mendekati kematian untuk menjadi juara. Pada akhirnya, itu berjalan seperti yang diharapkan semua orang. Lin Yun akan tersingkir lebih dulu. Adik laki-laki Lin, tolong tetap aman. Jantung Xin Yan berdenyut saat wajahnya kehabisan warna. Tatapannya tertuju pada makam pedang. Ada banyak orang di makam pedang sebelumnya dan para peserta tidak dapat melihat semuanya dengan cermat. Tapi sekarang, semuanya bisa terlihat dengan jelas. Para tetua dan pemimpin dari berbagai aliansi serikat tiba-tiba berdiri dan melihat ke satu arah. Lin Yun berdiri dengan tenang di makam pedang saat telapak tangan Jiang Feng menghampirinya. Di bawah pemberdayaan seni Origin Murk dalam penguasaan penuh, kepadatan energi asal Jiang Feng mencapai ketinggian yang tidak bisa dipercaya. Dia menekan segala sesuatu yang ada di jalannya. Telapak tanganku ini lebih dari cukup untuk menekanmu. Seringai Jiang Feng. Sinar pedang berkelebat ke arah lain, bersama dengan cahaya keemasan dan raungan naga yang menyala. Lin Yun tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi karena dia tahu bahwa dia akan mati jika dia terganggu. Energi asal ungu di dalam tubuhnya melonjak dan memenuhi tubuhnya. Melihat Jiang Feng yang semakin mendekat, mata Lin Yun berkilat. Jiang Feng ingin menekannya. Itu hanya mimpi belaka. Tanpa ragu-ragu, Lin Yun membalas dengan telapak tangannya sendiri. Kedua telapak tangan itu menciptakan ledakan yang memekakkan telinga saat bertabrakan. Jiang Feng mengerang saat wajahnya berubah. Kilatan keterkejutan memenuhi matanya ketika dia merasa bahwa dia tidak bisa melangkah maju melawan telapak tangan Lin Yun. Sejak seni Origin Murk mencapai penguasaan yang lebih besar, Jiang Feng jarang bertemu dengan orang lain dengan energi asal yang lebih kuat darinya. Teknik kultivasi apa yang kau latih? Tanya Jiang Feng. Jangan khawatirkan hal itu. Pergilah. Teriak Lin Yun. Bunga Ziyuan di dantiannya mekar dan 64 kelopak bunga muncul. Lin Yun akhirnya mengeluarkan kekuatan penuh dari sutra pedang Ziyuan untuk pertama kalinya setelah mencapai tahap ke-8. Saat Lin Yun bersinar dengan cahaya ungu, dia mendorong telapak tangannya ke depan. Jiang Feng memuntahkan seteguk darah dan terlempar terbang. Dia berada dalam keadaan yang menyedihkan. Para penonton tidak bisa melihat apapun, tapi mereka bisa merasakan tabrakan energi asal yang mencengangkan di makam pedang. Sebelum Lin Yun bisa mengatur nafasnya, seberkas cahaya keemasan datang padanya. Itu adalah Ye Xiu yang mengedarkan tubuh Fajra emas hingga batasnya. Kulitnya menjadi dingin seperti lonceng kuno, yang melepaskan riak ke sekelilingnya. Lin Yun tidak berani ceroboh dan mengaktifkan fisik pertempuran Drakopan dan energi Drakopan mengalir ke seluruh tubuhnya. Dia menghadapi Ye Xiu secara langsung. Sebuah ledakan besar terjadi. Lin Yun mundur 3 langkah, sementara Ye Xiu mundur 10 langkah sebelum dia berhasil menstabilkan dirinya. Tapi sebelum Lin Yun bisa mendapatkan kembali pijakannya, sebuah kilatan pedang menghampirinya. Serangan ini dipenuhi dengan aura pembunuh. Di arah lain, seekor naga api menerjang ke depan setelah meninggalkan lengan kanan Chang Wu. Chu Haoyu dan Chang Wu telah mengeksekusi serangan terkuat mereka. Di bawah aura menakutkan mereka, pedang kuno di tanah mulai bergetar dan bergoyang, melepaskan niat pedang yang brilian. Dalam sepersekian detik itu, tidak ada yang tahu tentang bahaya yang dihadapi Lin Yun. Tapi Lin Yun langsung mengambil keputusan dan mengedarkan sutra pedang Ziyuan. Jari-jarinya menyatu dan membentuk segel kuno, segel Fajra abadi. Sebelum Chu Haoyu dan Chang Wu mencapainya, Lin Yun mendorong telapak tangannya ke depan dan ledakan energi asal yang berkobar meledak seperti raungan Fajra.
Tapi sangat disayangkan bahwa Chu Haoyu dan Chang Wu adalah monster di antara monster. Serangan mereka menghancurkan sebagian besar energi asal yang menghampiri mereka. Tapi penundaan singkat itu sudah lebih dari cukup bagi Lin Yun. Dia mengeksekusi 7 langkah mendalam sayap gagak emas. Segel gagak emas menyilaukan di punggungnya dan Lin Yun merentangkan kedua tangannya. Lengannya berubah menjadi keemasan seperti sepasang sayap dan dengan lembut dia mengepakkannya untuk menghindari serangan Chu Haoyu dan Chang Wu. Lin Yun segera menindaklanjuti dengan 7 langkah mendalam, ayat bayangan, meninggalkan bayangan di jalannya. Ketika dia mengambil 9 langkah, Lin Yun dipenuhi dengan kekuatan naga dan harimau. Setelah menggunakan segel gagak emas, Lin Yun benar-benar melakukan langkah naga harimau di udara. Setelah mengambil 9 langkah ke depan, Lin Yun menghadapi naga yang menyala. Dia melontarkan pukulan yang diberdayakan oleh segel Vajra abadi, yang mengirim Chang Wu kembali ke tempat asalnya dan menghancurkan naga yang menyala. Hal ini membuat Chang Wu terkejut. Setelah dia mundur 100 meter, dia melakukan salto di udara dan menghantamkan telapak tangannya ke pedang. Dia hanya berhasil meniadakan kekuatan Lin Yun setelah beberapa kali salto. Sementara dia memurnikan energi asal dan aura pedang di tubuhnya, Lin Yun tidak mampu melakukan itu dan masih tenggelam dalam api. Lin Yun segera berbalik dan melayangkan pukulan. Dengan darah menetes dari sudut bibirnya, Lin Yun terlempar sejauh 100 meter. Saat semua luka yang terakumulasi berkobar, Lin Yun memuntahkan seteguk darah sebelum dia merasa lega. Terima satu pukulan lagi dariku. Ye Xiu menyerbu. Saat dia melemparkan pukulannya, itu benar-benar mengeluarkan musik yang samar-samar. Kau tepat pada waktunya. Tawa Lin Yun. Orang ini. Dia gila. Chang Wu terkejut. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun masih dipenuhi dengan semangat juang setelah menghadapi keempat serangan mereka. Dia mengepalkan tinjunya, mengumpulkan api di tinjunya dan menyerbu ke arah Lin Yun sekali lagi bersama Chu Haoyu. Api yang melonjak di tanah tidak jatuh dan energi asal yang terkandung dalam fluktuasi menyebar, yang membuat lautan api berkobar lebih ganas. Hanya dalam sepersekian detik, mereka bertiga bertukar lebih dari 10 jurus dengan Lin Yun. Serangan mereka mematikan, tapi Lin Yun mengandalkan 7 langkah mendalam untuk menghadapinya. Sesekali, dia akan melancarkan serangan balik. Adegan yang diharapkan dari Lin Yun yang dikalahkan seketika tidak terjadi. Malah, mereka berada dalam keadaan yang agak menyesal, yang membuat mereka mengerutkan alis. Setelah 10 jurus, mereka mendarat di atas pedang untuk istirahat. Kalian bisa melanjutkan jika kalian berpikir bahwa aku berlebihan. Lin Yun memelototi mereka bertiga dengan dingin. Chu Haoyu, Chang Wu, dan Ye Xiu semua merasakan bahwa Lin Yun tidak mudah untuk dihadapi setelah pertarungan singkat itu. Luka-luka di tubuh mereka adalah buktinya. Tapi kau akan menjadi yang pertama tersingkir. Sesosok tubuh tiba-tiba muncul di belakang Lin Yun. Dia menghunus pedangnya dan menebas ke arah Lin Yun. Itu adalah Jiang Feng, yang menyembunyikan dirinya untuk menunggu kesempatan untuk menyerang. Dia sudah mempersiapkan serangannya untuk waktu yang lama, dan jika serangannya berhasil, paling tidak akan melumpuhkan Lin Yun. Kamu sedang mendekati kematian. Mata Lin Yun bersinar dengan amarah. Sosoknya menjadi kabur, yang membuat Jiang Feng tertegun. Dia benar-benar tidak bisa merasakan Lin Yun lagi karena Lin Yun membumbung tinggi ke langit seperti matahari keemasan. Ketika Jiang Feng melewatkan serangannya, hatinya tenggelam. Mati. Tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri, tinju Lin Yun mendarat di dada Jiang Feng. Suara tulang rusuk retak bergema. Sebuah lubang besar muncul di dada Jiang Feng dan dia terlempar seperti karung pasir. Adegan ini telah menyebabkan kegemparan besar di platform observasi karena seseorang akhirnya tersingkir. Haha, kakek tua, apa lagi yang ingin kamu katakan? Bai Ting tertawa ketika dia melihat sesosok tubuh terbang keluar. Di sisi lain, wajah Luo Feng pucat pasi. Dia tidak bisa merasakan vitalitas apapun yang datang dari sosok yang dikirim terbang itu. Tapi Luo Feng tiba-tiba mengangkat alisnya dan menuangkan energi asalnya ke matanya sebelum dia akhirnya melihat sekilas wajah sosok itu dengan jelas. Bab 312 yang mengambil bendera menang. Semua orang terkejut melihat seseorang terbang keluar tanpa vitalitas. Tidak peduli siapa orang itu karena orang itu sudah pasti mati. Ketika mereka memikirkan bagaimana 4 orang mengeroyok Lin Yun, tanpa sadar mereka berpikir bahwa Lin Yun lah yang mati. Bahkan Luo Feng juga memiliki pemikiran yang sama. Keheningan singkat berlangsung di platform pengamatan sebelum seseorang berteriak bahwa Lin Yun sudah mati dan menyebabkan kegemparan besar. Tidak masalah jika ada orang lain yang mati,
lagi pula, banyak murid yang telah kehilangan nyawa mereka dalam kompetisi. Namun, Lin Yun bukanlah orang sembarangan. Dia adalah seseorang yang membunyikan Phoenix Plume, belum lagi dia menunjukkan potensi yang luar biasa dalam pertempuran aliansi serikat. Bagaimanapun, dia adalah yang termuda di antara 5 peserta. Usianya baru 17 tahun dan dia memiliki prospek yang bagus di depannya. Jadi semua orang merasa sayang sekali Lin Yun meninggal. Banyak orang menduga dia akan dikalahkan, tapi tidak ada yang menduga dia akan terbunuh. Haha, bajingan itu akhirnya mati. Wajah Wang Yan dipenuhi dengan kegembiraan dan ekspresi fanatik. Lin Yun telah menjadi duri di matanya, belum lagi Lin Yun juga menjadi alasan mengapa dia menderita hukuman saat itu. Kebenciannya pada Lin Yun belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak berusaha keras untuk membunuh Lin Yun dan dia bahkan sampai mengeluarkan sebuah hadiah. Jadi bagaimana mungkin dia tidak senang saat Lin Yun akhirnya mati? Tidak. Xin Yan berteriak. Dia langsung melompat turun dari platform observasi, yang mengejutkan semua orang. Kakak senior Xin Yan, Mo Cheng dan yang lainnya terkejut. Platform observasi setinggi 10.000 kaki dan tidak akan terasa hebat jika seseorang di alam bela diri mendalam menuruninya dengan melompat. Adegan ini membuat semua orang terkejut. Ketika pelindung Plume melihat pemandangan ini di platform yang lebih tinggi, wajahnya berubah dan dia menggelengkan kepalanya. Hanya Wang Yan yang terkejut sesaat sebelum dia bersuka cita dalam hati, sudah kubilang kau akan menyesal melewatiku. Kakak Wang, sepertinya ada yang tidak beres. Aku ingat Lin Yun membawa kotak pedang bersamanya. Leng Mo berbicara dengan suara lembut. Itu bukan Lin Yun. Wajah Wang Yan berubah. Tapi dia segera mencibir, bagaimana mungkin dia bisa hidup? Apa menurutmu dia bisa membunuh seseorang bahkan setelah dikeroyok? Bahkan para tetua juga mulai berbisik di antara mereka sendiri. Itu tidak seperti Lin Yun. Tetua Hong, apakah kau berhasil melihatnya dengan jelas? Itu semua terjadi terlalu cepat. Aku tidak sempat melihatnya dengan jelas. Yang ku tahu dia jatuh ke dalam lautan api. Tapi dia tidak terlihat seperti Lin Yun. Orang itu terlihat seperti Jiang Feng bagiku. Semuanya terjadi terlalu cepat, sehingga para murid tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tapi para tetua semuanya berada di alam istana ungu dan mereka bisa melihat semuanya hanya dengan sekilas. Alasan mengapa mereka mengira itu adalah Lin Yun adalah karena mereka melihat 4 orang mengeroyok Lin Yun, jadi mereka secara tidak sadar mengira Lin Yun sudah mati. Tetapi mereka segera merasa ada yang tidak beres setelah mereka tenang. Pada saat yang sama, diskusi mulai terdengar di platform observasi. Mereka semua mendiskusikan apakah almarhum adalah Lin Yun. Bahkan Wang Yan tidak bisa tidak curiga. Wajahnya berubah dan aliansi persatuan tuan-tuan bisa merasakan suasana di sekitarnya menjadi canggung. Mereka memandang Wang Yan sesekali dengan ketakutan di mata mereka. Jika itu bukan Lin Yun, maka Wang Yan tidak akan bersukacita tanpa alasan. Tapi jika itu bukan Lin Yun, siapa yang tahu ekspresi seperti apa yang akan dimiliki Wang Yan? Setelah Xin Yan melompat ke bawah platform observasi, dia menyeka darah dari bibirnya dan mencari arah ke makam pedang. Untung dia baik-baik saja, desah seorang tetua yang turun dari pedang kondor. Tetua, bisakah Anda meminjamkan burung kondor Anda? Tanya Xin Yan dengan cemas. Silakan. Tetua itu hanya menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas dan meminjamkan pedang kondor miliknya. Terima kasih. Dia melompat ke atas pedang kondor dan menerjang ke depan. Air mata mulai mengalir di pipi Xin Yan saat dia bergumam, seharusnya aku tidak mengizinkanmu berpartisipasi dalam pertempuran aliansi serikat. Sial, kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan mati. Di atas pedang kondor, Luo Feng menghela nafas lega sebelum dia tersenyum, kakek tua, lihatlah lebih baik lain kali jika Anda ingin mengejek saya. Apa yang kau katakan? Tanya Bai Ting. Aku mengatakan bahwa kau buta. Balas Luo Feng. Omong kosong. Itu jelas Lin Yun. Bagaimana mungkin dia bisa membunuh seseorang setelah dikeroyok oleh 4 orang? Apa menurutmu aku bodoh? Bai Ting mengutuk Luo Feng. Saat dia berbicara, dia menuangkan energi asalnya ke matanya. Tapi Jiang Feng sudah jatuh ke dalam lautan api, jadi dia sudah terbakar. Bagaimana mungkin Bai Ting bisa melihat siapa orang itu? Menarik kembali pandangannya, Bai Ting menoleh ke Luo Feng. Dia mendengus, Lin Yun pasti sudah mati. Lihat, bahkan pertempuran telah berhenti. Kita akan bisa melihat lebih baik setelah api mereda. Tapi Luo Feng tidak mau repot-repot berdebat dengan Bai Ting. Dia tersenyum, itu benar. Kita akan tahu setelah melihatnya. Tapi saya khawatir itu tidak akan menjadi hasil yang Anda inginkan. Apa yang dilakukan gadis itu di sini?
Sesosok tubuh turun di atas pedang kondor menuju lautan api di makam pedang. Adegan yang tiba-tiba ini telah menyebabkan keributan besar dengan murid-murid luar yang berkumpul di luar makam pedang. Li Wuyu berseru ketika dia melihat pemandangan ini dan menghentikan Xin Yan. Dia bertanya, "Kakak Xin Yan, apa yang kamu lakukan?" "Aku akan mengambil mayat adik laki-laki meskipun dia sudah mati." Isak tangis Xin Yan. "Kakak senior, kakak Lin baik-baik saja. Yang meninggal adalah Jiang Feng," senyum Li Wuyu getir. "Kakak senior Xin Yan, yang meninggal sebenarnya adalah Jiang Feng." Lin Qiusan, Lin Yan, dan yang lainnya melangkah maju dengan keterkejutan di mata mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa mawar berdarah yang acuh tak acuh akan memiliki sisi lembut padanya. Lautan api mulai mereda. "Kakak senior Xin Yan, lihat sendiri." Ketika lautan api menjadi tenang, 4 sosok muncul dalam penglihatan semua orang. Ada seorang pemuda dengan ketangguhan tertulis di wajahnya berdiri dengan bangga dengan kotak pedang di punggungnya. Itu adalah Lin Yun. Itu dia. Xin Yan meletakkan tangannya di dadanya. Bagaimana ini mungkin? Bai Ting hampir jatuh dari pedang kondor karena dia terlalu emosional. Lin Yun sebenarnya masih hidup dan yang meninggal adalah Jiang Feng. Itu benar-benar Lin Yun. Dia sebenarnya belum mati. Dia bahkan berhasil membunuh seseorang. Benar-benar monster. Hanya Bai Lixuan yang bisa dibandingkan dengannya di paviliun pedang Ling Qiao. Dia tidak sederhana. Sulit membayangkan bahwa dia baru berusia 17 tahun. Platform observasi menjadi gempar. Wajah Wang Yan kehabisan warna dan darah. Matanya kemudian bersinar dengan kekerasan dan kegilaan. Seolah-olah dia membuat keputusan. Pelindung Plum mengungkapkan senyum penghargaan. Meskipun yang meninggal adalah Jiang Feng, dia emosional ketika dia melihat Lin Yun berdiri di sana dengan bangga menghadapi 3 lawan. Dia tidak buruk. Dia layak untuk dirawat. Tetua pembawa pedang dan kepala aula menganggukkan kepala mereka dengan penghargaan di mata mereka. Orang yang semua orang anggap sebagai orang yang berlebihan sebenarnya telah membalikkan keadaan dan bahkan membunuh seseorang. Meskipun pertempuran itu ditutupi oleh lautan api, para tetua bisa membayangkan betapa mengejutkannya pertempuran itu. Makam pedang hanya tersisa 4 orang dan semuanya terluka. Luka Lin Yun mungkin tampak lebih serius dari ketiganya, tapi Chang Wu, Chu Haoyu, dan Ye Xiu semuanya memiliki ketakutan di mata mereka saat melihat Lin Yun. Chu Haoyu menyarungkan pedangnya dengan ekspresi serius. Keempatnya berdiri di atas pedang di makam pedang dengan semangat tempur berkobar di mata mereka. Ketika mereka mengedarkan energi asal di dalam tubuh mereka, atmosfer di makam pedang menjadi mencekik. Tidak ada yang berani ceroboh setelah Jiang Feng terbunuh. Siapapun bisa mengatakan bahwa ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Tiba-tiba, peluit yang menusuk telinga terdengar dan turun di antara mereka berempat. Bahkan seluruh makam pedang bergetar ketika benda itu turun. Itu adalah bendera perang kuno yang ditutupi dengan rune misterius. Ini adalah... Mereka berempat terkejut, tapi suara pelindung Plum segera terdengar. Ini adalah artefak kosmik bermutu tinggi, bendera perang Scarlet Flame. Orang yang mengambil bendera ini akan memenangkan pertempuran aliansi serikat. Lautan api berkobar di sekitar bendera perang dan rune spiritual di atasnya menyilaukan. Di saat yang sama, keempat orang di makam pedang terkejut. Artefak kosmik. Apakah itu berarti orang yang mendapatkan bendera perang akan menjadi juara? Pandangan semua orang tertuju pada bendera perang dengan api yang membara di mata mereka. Mereka akhirnya kehilangan kendali atas semangat perang di dalam hati mereka. Suara dengungan pedang bergema dari mereka berempat, yang menyebabkan pedang di tanah beresonansi. Bab 313 Konfrontasi terkuat. Niat pedang berdesir dari mereka berempat, yang membuat seluruh makam pedang bergetar saat mereka beresonansi dengan pedang-pedang kuno di tanah. 7 langkah mendalam sayap gagak emas. Langkah membelah awan langkah abadi. Seni api bintang langkah biduk. Jurus seni Vajra emas jurus meteor beruntun. Lin Yun merentangkan kedua lengannya seperti burung gagak emas, yang mengangkat tubuhnya dalam ledakan cahaya keemasan. Adapun Chu Haoyu, dia dengan lembut mengetuk ujung kakinya dan meninggalkan bayangan di udara. Chang Wu berkobar dalam api, melepaskan cahaya astral. Adapun Ye Xiu, dia tiba-tiba menghilang seperti kilatan petir keemasan. Energi asal berdesir dari mereka berempat saat mereka mengeksekusi teknik terkuat mereka ke arah bendera perang Scarlet Flame. Dari teknik gerakan itu, Lin Yun memiliki keunggulan dan menjadi yang pertama meraih bendera perang itu. Namun, 3 orang yang lain juga tidak lebih lambat. Tepat ketika Lin Yun meraih bendera perang, Chu Haoyu, Chang Wu, dan Ye Xiu turun dan meraih bendera perang.
Ketika Lin Yun meraih bendera perang, dia bisa merasakan suhu panas yang berasal dari bendera itu saat dia menariknya dan mengayunkan bendera itu di udara. Ketika Chu Haoyu, Chang Wu, dan Ye Xiu melewatkan bendera itu, mereka langsung menghunus pedang mereka. Awan terbit. Matahari terbakar. Unding Golden Rai. Ketiganya mengeksekusi jurus terkuat mereka tanpa ragu-ragu ke arah Lin Yun. Niat pedang Chu Haoyu menjelma menjadi lautan awan yang tak terbatas, dengan puncak yang menjulang tinggi. Di tangan Chu Haoyu, pedang Cloudstone yang dikuasai sepenuhnya mencapai kesempurnaan. Serangannya dipenuhi dengan dominasi. Di sisi lain, Chang Wu dan Ye Xiu tidak lebih buruk. Pedang Chang Wu berkobar dengan api saat dia mengayunkannya ke bawah. Adapun Ye Xiu, dia diselimuti kecemerlangan emas dan kilatan petir yang berkedip dari pedangnya dipenuhi dengan aura pembunuh yang menindas. Serangan mereka menyebabkan kegemparan besar karena tidak ada yang menyangka bahwa Chu Haoyu, Chang Wu, dan Ye Xiu tidak bertarung dengan kekuatan penuh selama ini. Tapi sekarang setelah Lin Yun mendapatkan bendera perang Scarlet Flame, mereka tidak lagi menahan diri dan mengeluarkan serangan terkuat mereka. Bahkan pedang kuno yang ditancapkan ke tanah bergetar, seolah-olah mereka akan meninggalkan tanah kapan saja. Sungguh menakutkan. Lin Yun seharusnya tidak mengambil bendera itu. Bagaimanapun, itu hanya akan membuatnya menjadi musuh publik. Itu benar. Yang terakhir berdiri adalah pemenangnya. Meraih bendera bukan berarti kamu menang. Lagi pula, itu tidak berarti tidak ada yang akan melawanmu untuk itu. Dia pintar jika dia memberikan bendera perang Scarlet Flame sekarang. Lagi pula, tidak mungkin mengeluarkan kekuatan apapun dari artefak kosmik tanpa menyempurnakannya. Itu hanya kentang panas. Wajah para penonton berubah ketika mereka merasakan bumi bergetar. Bahkan Lin Yun pun memasang ekspresi serius. Dia menghadapi 3 orang elit dan semuanya adalah monster. Dia tahu bahwa dia akan mati hari ini jika dia ceroboh. Faktanya, dia tidak memiliki banyak peluang untuk menang melawan mereka bertiga. Tapi dia juga tidak mau menyerah sekarang. Pikiran melintas di benak Lin Yun seperti kilat. Saat dia mengikatkan bendera perang Scarlet Flame di punggungnya, matanya berkobar dengan niat pedang yang melonjak. Dia mengangkat kepalanya untuk menghadapi 3 serangan yang kuat dan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Sebaliknya, darahnya mendidih saat dia menyerang. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Membentuk segel Fajra Abadi dan segel penakluk iblis, Lin Yun menggabungkannya bersama untuk membentuk segel penakluk Fajra. Kecemerlangan emas bersinar dan niat pedang yang tak terbatas terwujud menjadi pedang kolosal yang memancarkan dominasi. Lin Yun tidak perlu takut dengan pedang ini. Bahkan jika iblis berdiri di hadapannya, dia akan mengalahkan iblis itu dengan pedang ini. Segel penakluk Fajra. Itu segel penakluk Fajra yang asli. Sial, dia tidak hanya menggabungkan segelnya bersama-sama, tapi dia bahkan menanamkan niat pedangnya ke dalam segel dengan sempurna. Itu tidak bisa dipercaya. Tidak ada jejak wawasan Buddhis dalam tinju naga harimau miliknya. Lin Yun menyatukan segelnya dan melemparkan pukulannya. Seiring dengan auman naga dan auman harimau, energi asalnya berubah dan bertindak secara dominan, menghantam mereka. Hancur. Raung Lin Yun. Ketika segel itu runtuh, itu menghantam puncak yang diciptakan oleh Chu Haoyu. Ledakan itu berdesir di makam pedang dan hanya butuh sepersekian detik untuk puncaknya runtuh dengan wajah Chu Haoyu yang kehabisan warna. Tapi Lin Yun tidak berhenti sampai di situ. Auranya melonjak dengan suara berderak yang berasal dari tulang-tulangnya saat dia mendorong fisik pertempuran Dracula sampai ke batasnya. Tubuhnya membesar seperti seekor binatang purba yang penuh dengan kekuatan. Dengan seekor naga yang termanifestasi di tangan kirinya dan seekor harimau di tangan kanannya, Lin Yun mengeksekusi tinju naga harimau, harimau melompat. Dia menghadapi pedang Chang Wu dan Ye Xiu secara langsung. Harimau di sebelah kanannya menghantam Chang Wu, yang membuat Chang Wu mengerang kesakitan dan mundur beberapa langkah. Karena itu, kekuatan di sebelah kirinya melemah dan Ye Xiu tidak terpukul mundur saat menghadapinya. Tapi tepat ketika Ye Xiu hendak melangkah maju, Lin Yun merentangkan tangannya dan menerkam seperti burung gagak emas. Dia berteriak, "Ye Xiu, terima satu pukulan lagi dariku." Kali ini, Lin Yun mengeksekusi lukisan naga. Aura seperti tinta berkumpul di sekitar Lin Yun dan terbentuk menjadi seekor naga. "Kau pikir aku akan takut padamu?" Mata Ye Xiu bersinar. Dia menyarungkan pedangnya dan gambar-gambar emas berkumpul di atasnya. Ini adalah teknik bela diri pemurnian tubuh terkuat dari Paviliun Pedang Ling Qiao, segel Fajra emas, yang didorong hingga ke batasnya. Tanpa niat untuk mundur, Ye Xiu melayangkan pukulan dan menghadapinya secara langsung.
Kedua pukulan itu bertabrakan, yang menciptakan ledakan dahsyat yang bergema di telinga semua orang. Aura yang melonjak juga menyapu dan pedang kuno di tanah akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan terbang ke langit. Lin Yun dan Ye Xiu seimbang dalam pertukaran ini, tapi Ye Xiu telah memberikan segalanya sementara Lin Yun masih menahan kekuatannya. Kemudian, Lin Yun memadukan niat pedang, energi asal, dan energi Dracula bersama-sama untuk menghadapi pukulan Ye Xiu secara langsung. Sebuah ledakan terjadi, yang terbentuk menjadi naga emas menyilaukan yang terbentang seperti lukisan. Ketika lukisan itu terbuka, Ye Xiu akhirnya tidak bisa bertahan lagi dan terlempar keluar, memuntahkan seteguk darah dalam prosesnya. Awan yang berserakan, terik matahari, semua itu terjadi dalam sekejap. Ketika Ye Xiu terlempar, Chu Haoyu dan Chang Wu menyerbu dengan pedang mereka. Namun, Lin Yun dengan lembut mengetuk ujung kakinya pada pedang tempat dia berdiri. Dia berubah menjadi matahari dan menghindari serangan mereka. Tapi bagaimana mungkin mereka berdua bisa memberi Lin Yun kesempatan untuk bernafas? Mereka tidak menunggu Lin Yun mendarat di tanah sebelum mereka menyerbu sekali lagi. Lin Yun mengayunkan tinjunya seperti pedang yang diberdayakan oleh sisa-sisa energi dari kedua anjing laut itu. Hanya dalam 10 jurus, cahaya keemasan melesat sekali lagi. Itu adalah Ye Xiu, yang melesat dengan pedang sebagai pijakannya. Adapun Lin Yun, dia saat ini menghadapi Chu Haoyu dan Chang Wu. Dia tidak boleh terganggu. Lin Yun, terima pukulanku juga. Enyahlah. Raung Lin Yun. Matanya memerah. Segel pedang Ziyuan terbentuk di punggung tangannya dan dia menggunakan jentikan jari ilahi, pukulan mutlak. Dia menjentikkan sinar pedang dari jarinya, yang menghantam Ye Xiu. Ye Xiu terlempar jauh sekali lagi. Dia hanya mempertahankan hidupnya berkat tubuh Vajra emas. Tanpa itu, sinar pedang itu pasti sudah menembus tubuhnya. Mati. Chu Haoyu dan Chang Wu mengambil keuntungan dari perhatian Lin Yun yang terpecah dan menusukkan pedang mereka ke dada Lin Yun. Lin Yun memuntahkan seteguk darah. Pada saat yang sama, cahaya ganas melintas di matanya dan dia berteriak, "Kalian tidak memenuhi syarat untuk membunuhku." Sebelum pedang mereka bisa menancap ke Lin Yun, tinju Lin Yun menghujani seperti kilat. Chang Wu dan Chu Haoyu terlempar jauh. Ketika pedang mereka meninggalkan tubuh Lin Yun, dua semburan darah menyembur dari dada Lin Yun. Lagi. Chu Haoyu dan Chang Wu tidak ingin menyerah pada kesempatan ini dan menyerang sekali lagi. Awan abadi. Awan berapi. Para penonton berseru ketika Chu Haoyu dan Chang Wu melepaskan serangan mereka sekali lagi. Mereka telah melukai Lin Yun, jadi mereka tidak ingin memberi Lin Yun kesempatan untuk mengatur napas. Lin Yun terbatuk-batuk mengeluarkan seteguk darah, tapi wajahnya yang pucat menunjukkan ketangguhan. Kakinya mengetuk pedang dan dia terus-menerus membuat jarak di antara mereka. Ketika Lin Yun mendarat, pedang pemakaman bunga melesat keluar dari kotak pedangnya. Dia meraih pedang itu dan mengayunkannya. Lin Yun diselimuti kelopak bunga, yang membuat sosoknya terlihat ilusi. Chu Haoyu dan Chang Wu keduanya tampak terkejut, tapi mereka segera mencibir. Lin Yun sudah tidak memiliki jalan untuk mundur. Tidak mungkin dia bisa menghindar dan dia hanya bisa menerima serangan mereka secara langsung. Sial baginya, mereka menggunakan serangan terkuat mereka. Aura yang mendominasi meledak dari Lin Yun saat dia menghadapi pedang Chang Wu dan Chu Haoyu secara langsung. Ketika Bai Ting melihat pedang ini di awan petir, hatinya melonjak. Dia hampir mengumpat karena dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Yun benar-benar mampu melawan meskipun dipaksa ke jalan buntu. Bagaimana mungkin pedang Overlord dengan penguasaan yang lebih rendah bisa bersaing dengan pedang Cloudstone dengan penguasaan yang sempurna? Bab 314 tak tertandingi. Sebuah aura dominasi tak terbatas melonjak keluar. Pedang Tuan Besar dikenal sebagai teknik terlarang dan Lin Yun menggunakannya untuk menghadapi Chang Wu dan Chu Haoyu. Serangan Chu Haoyu dan Chang Wu sangat menakutkan dan bahkan seorang murid tingkat 6 biasa pun akan langsung terbunuh. Awan abadi bahkan dalam penguasaan penuh. Serangan ini sempurna tanpa kelemahan. Banyak tetua berseru kagum saat melihat serangan Chu Haoyu. Di sisi lain, pedang awan berapi Chang Wu hanya dalam penguasaan yang lebih besar, tetapi pada akhirnya masih merupakan teknik bela diri spiritual. Chang Wu mendukung pedang awan petir dengan seni awan petir dan membawa serangannya ke tingkat yang sama sekali baru. Serangan Chu Haoyu dan Chang Wu sebenarnya berada pada level yang sama. Tidak ada yang merasa optimis Lin Yun bisa bertahan dari kedua serangan itu. Tapi ketika Lin Yun menghunus pedang pemakaman bunga, tiba-tiba saja memberikan harapan pada para penonton di sekitarnya. Itu pedang Tuan. Tapi apakah itu akan berhasil? Pedang Tuan sangat terkenal saat itu, bahkan lebih kuat dari tinju naga harimau.
Murid-murid Paviliun Pedang Ling Qiao memiliki perasaan khusus terhadap pedang tuan, sama seperti murid-murid Sekte Suantian memiliki perasaan khusus terhadap tinju naga harimau. Namun sangat disayangkan bahwa tidak ada yang berhasil mempraktikkannya dalam ratusan tahun terakhir. Semua yang mencoba melatih pedang tuan mengamuk atau mengalami serangan balik dalam teknik kultivasi mereka. Lin Yun adalah satu-satunya yang berhasil dalam ratusan tahun terakhir. Ini juga alasan mengapa ketenarannya menyebar ke seluruh paviliun pedang Ling Qiao saat dia membunuh Ye Liuyun dengan pedang itu. Jarang ada orang yang melihat Lin Yun menggunakannya, jadi para penonton tidak bisa menahan perasaan emosional pada saat ini. Para tetua juga terkejut sejenak sebelum mereka menggelengkan kepala. Pedang Overlord itu kuat, tapi bagaimana itu bisa bersaing dengan pedang Cloudstone dalam penguasaan penuh, terutama ketika itu hanya dalam penguasaan yang lebih rendah. Pedang Cloudstone terkenal dalam sekte dan kesulitan mempraktekannya berada di tingkat yang sama dengan 7 langkah mendalam. Tapi setelah mencapai penguasaan penuh, teknik pedang itu telah mengalami transformasi besar. Para penonton menyaksikan saat Lin Yun mengeksekusi pedang tuan untuk menghadapi Chu Haoyu dan Chang Wu. Hal itu menyebabkan kegemparan besar dan kedua serangan itu terhenti di udara. Fenomena yang diciptakan oleh serangan Chu Haoyu dan Chang Wu menunjukkan retakan. Dia benar-benar menerimanya secara langsung. Para penonton bersemangat dengan adegan ini. Tetapi bahkan sebelum mereka bisa berseru, aura yang mendominasi dari Lin Yun menghilang dan kedua serangan itu turun. Kedua serangan itu menyebabkan ledakan besar dan menyebabkan tanah bergetar. Lin Yun dikalahkan dan jatuh ke dalam lautan api. Jika dia tidak bisa bangun, maka dia akan dibakar menjadi abu oleh api. Bagus. Bai Ting bersorak dari atas pedang kondor. Dia tertawa, seperti yang saya harapkan. Apakah dia ingin membalikkan keadaan dengan pedang tuan hanya dengan penguasaan yang lebih rendah? Dia pasti sedang bermimpi. Pertempuran masih belum berakhir, cibir Luo Feng. Belum berakhir. Bahkan jika dia tidak dibakar, tidak mungkin dia bisa menerima serangan lain dari Chu Haoyu dan Chang Wu. Apa yang bisa dia lakukan sekarang setelah pedang tuan gagal? Bai Ting mencibir, dia akan mati. Aku benar-benar tidak bisa memikirkan hasil lain yang mungkin terjadi selain mati. Tepat ketika api akan melahap Lin Yun, dia membanting telapak tangannya ke tanah, yang mencegah lautan api menutupi dirinya. Dia melayang ke langit dan berdiri di atas pedang kuno. Tidak mungkin dia bisa bertahan dalam lautan api bahkan dengan fisik pertempuran Dracula. Darah menetes dari sudut bibir Lin Yun. Chu Haoyu dan Chang Wu melanjutkan serangan mereka. Mereka tidak ingin memberi kesempatan pada Lin Yun untuk melarikan diri. Tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun. Jika dia mencoba sesuatu, dia hanya akan menghabiskan energi asalnya sebelum mati dengan cara yang mengerikan. Tapi tidak mungkin dia bisa menyerah begitu saja. Dia sudah memberikan janjinya bahwa dia akan menjadi juara. Tapi dalam situasi ini, satu-satunya cara dia bisa menang adalah dengan pedang Overlord mencapai penguasaan yang lebih besar. Serangan Chang Wu dan Chu Haoyu sangat mematikan, belum lagi mereka bergabung bersama. Tapi di bawah tatapan kerumunan, Lin Yun melakukan sesuatu yang tak terduga. Dia menutup matanya dan menyarungkan pedangnya, menyebabkan kelopak merah menghilang. Apa yang dia lakukan? Apakah dia gila? Semua orang meragukan mata mereka. Dia gila. Banyak orang menggelengkan kepala. Jika Lin Yun tidak bisa bertarung dengan mereka berdua, dia bisa menyerah dan kembali lagi di masa depan. Tapi dia menyerah dan menghadapi kematian, itu gila. Apakah dia menunggu kematian? Yah, bukanlah kematian yang mengerikan untuk mati di tangan dua elit. Bai Ting membelai janggutnya di pedang kondor dengan senyum tipis. Senyumnya dingin dan penuh dengan kebencian. Luo Feng, di sisi lain, mengunci kedua alisnya. Dia tidak bisa diganggu dengan Bai Ting sekarang. Tatapannya tertuju pada Lin Yun saat dia berpikir keras. Apakah Lin Yun mencoba untuk mendapatkan wawasan dalam pedangnya? Tapi siapa yang akan mencoba memahami sesuatu di tengah pertarungan? Apakah dia sudah gila? Lin Yun tentu saja tidak gila. Dia tinggal setengah langkah lagi untuk mencapai penguasaan yang lebih besar dalam pedang tuan saat dia menyempurnakan ramuan pedang kekaisaran. Dia sudah memiliki fondasi, jadi dia hanya perlu beberapa wawasan untuk memicu pertumbuhannya. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benak Lin Yun saat dia memejamkan mata. Dia memikirkan bagaimana cara membuat terobosan pada pedang tuan. Tapi saat dia merasakan dua serangan dari Chu Haoyu dan Chang Wu turun, hatinya berangsur-angsur menjadi tenang. Dia akan hidup atau mati saat ini. Entah dia akan mekar seperti bunga di musim panas atau dia akan mati dengan cara yang menghancurkan.
Tidak masalah karena itu akan menjadi kematian yang layak untuk dimakamkan di sini bersama leluhur paviliun pedang Ling Qiao. Tiba-tiba, sebuah cahaya melintas di benak Lin Yun. Itu adalah pedang, bukan jurus. Tapi pedang juga merupakan jurus. Pelindung plum. Kau benar-benar telah menggali lubang besar untukku melompat masuk. Tepat ketika dua serangan itu berjarak 10 meter dari melahapnya, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya dan melepaskan aura dominannya. Itu pedang tuan lagi. Para penonton bingung mengapa Lin Yun menggunakan pedang tuan lagi ketika itu gagal. Lelucon apa ini? Cemooh Bai Ting. Tunggu. Mata Luo Feng berkedip. Dia tiba-tiba merasakan ada yang tidak beres dengan pedang tuan kali ini. Sepertinya kamu belum belajar dari pelajaranmu. Tidak mungkin pedang tuan dengan penguasaan yang lebih rendah bisa menerima dua serangan kita. Mati. Mata Chang Wu dan Chu Haoyu berkedip. Tidak ada jejak belas kasihan di mata mereka. Saat energi asal berfluktuasi dari tubuh mereka, mereka mengayunkan serangan terkuat mereka ke arah Lin Yun. Siapa bilang pedang tuanku hanya dalam penguasaan yang lebih rendah? Bibir Lin Yun terangkat dengan senyuman tipis. Dia kemudian menusukkan pedangnya. Pedangnya dipenuhi dengan aura mendominasi yang tak terbatas, hanya didukung oleh niat pedang saja. Itu adalah gerakan yang sederhana, tapi aura Lin Yun telah mengalami transformasi besar. Dia seperti seorang kaisar purba yang menguasai dunia. Bahkan pedang kuno di sekitarnya gemetar ketakutan. Ini membuat Chu Haoyu dan Chang Wu terkejut. Serangan mereka tercabik-cabik seperti kertas. Hentikan. Lin Yun akhirnya membawa pedang tuan ke penguasaan yang lebih besar dan menghancurkan serangan mereka. Ayo keluarkan jiwa bela diri. Chu Haoyu dan Chang Wu memuntahkan seteguk darah. Mereka akhirnya kehilangan ketenangan dan memanggil jiwa bela diri masing-masing. Ketika mereka memanggil jiwa bela diri mereka, aura mereka naik sekali lagi. Mereka sudah dipaksa untuk mengeluarkan jiwa bela diri mereka. Para penonton berseru melihat adegan ini. Tidak ada yang mengira kalau pertempuran aliansi serikat akan mengharuskan mereka memanggil jiwa bela diri mereka. Meskipun memanggil jiwa bela diri akan meningkatkan kekuatan mereka, kerusakan pada jiwa bela diri akan mengakibatkan kerusakan abadi. Cedera pada tubuh fisik dapat disembuhkan, tetapi tidak demikian halnya dengan jiwa bela diri. Ini adalah alasan mengapa banyak orang lebih suka terluka daripada memanggil jiwa bela diri mereka. Kalian ingin membalikkan keadaan. Sayang sekali kamu sudah terlambat. Melihat Chu Haoyu dan Chang Wu sampai mengeluarkan kartu truf mereka, Lin Yun tiba-tiba menyarungkan pedangnya tanpa rasa takut. Lin Yun mengangkat tangannya, tapi tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Niat pedangnya menyelimuti radius 1000 meter dan bunga Ziyuan di dantiannya tiba-tiba mekar dengan sangat cemerlang. Kemudian, Lin Yun merentangkan tangannya dan membantingnya ke tanah. Gelombang energi yang kuat meledak dari telapak tangannya, yang memusnahkan lautan api dalam radius 1000 meter. Sebelum Chu Haoyu dan Chang Wu tahu apa yang terjadi, jiwa bela diri mereka tiba-tiba hancur dan mereka memuntahkan seteguk darah sebelum jatuh pingsan. Sekelilingnya sunyi senyap. Semua orang terkejut saat mereka melihat pemuda itu bersimbah darah. Bab 315 memang pantas. Serangan Lin Yun sangat mengerikan. Itu benar-benar membuat dua orang jenius yang mengerikan jatuh berlutut. Mereka bahkan tidak punya waktu untuk mengeksekusi jiwa bela diri mereka sebelum mereka pingsan. Di perbatasan makam pedang, Ye Xiu menghirup nafas dingin dengan ketakutan yang mendalam di matanya. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa menerima serangan itu. Segala sesuatu dalam jarak 1000 meter dimusnahkan, termasuk lautan api. Itu menguras energi asal Lin Yun sepenuhnya. Dia dilanda kelelahan yang tak berujung. Lin Yun memuntahkan seteguk darah dan tubuhnya mulai bergoyang. Wajahnya pucat dengan mata merah. Dia bisa merasakan kelemahan menyerangnya. Sampai sejauh ini dalam pertempuran aliansi serikat, Lin Yun benar-benar terkuras. Tapi para penonton semua menatapnya dengan hormat. Pertempuran aliansi serikat telah berakhir. Juara kita adalah Lin Yun. Suara Luo Feng bergema, yang langsung menyebabkan gelombang keributan. Pertempuran aliansi serikat dipenuhi dengan pasang surut. Tapi tidak ada yang menyangka Lin Yun akan menjadi juara. Dia bergabung dengan sekte setengah tahun yang lalu dan dia bahkan belum berusia 18 tahun. Para pemimpin dari berbagai persatuan aliansi mengenakan ekspresi yang tidak sedap dipandang, terutama Wang Yan. Wajahnya pucat. Dia menghabiskan begitu banyak usaha dan bahkan sampai memburu Chu Haoyu. Pada akhirnya, Chu Haoyu tidak hanya gagal membunuh Lin Yun, tapi dia bahkan gagal menjadi juara. Bahkan hadiah yang dia keluarkan untuk Lin Yun menjadi sumber rasa malu.
Dia membayar harga yang begitu besar untuk mencari jejak Lin Yun, hanya untuk melihat Lin Yun mendapatkan tempat pertama dan artefak kosmik. Lin Yun menghela nafas lega saat mendengar bahwa pertempuran aliansi perserikatan akhirnya berakhir. Senyum mengembang di bibirnya. Usahanya tidak sia-sia dan dia puas dengan hasilnya. Karena dia sudah memutuskan untuk bertanding, maka dia harus menjadi juara. Tiba-tiba, dua roh hantu api darah berlari keluar dari makam pedang dan menyerbu ke arah satu-satunya makhluk hidup yang tersisa di makam pedang. Banyak orang berseru melihat ini dan wajah mereka berubah. Ini mengejutkan mereka. Bai Ting tersenyum, menarik. Jiwa yang berapi-api benar-benar muncul. Telapak tangan Lin Yun sepertinya telah mengguncang urat api di bawah tanah. Wajah Luo Feng berubah. Dia ingin membantu, tetapi Bai Ting secara alami tidak akan memberinya kesempatan. Dengan cahaya dingin melintas di matanya, Bai Ting berdiri di depan Luo Feng dan terkekeh, sepertinya ini adalah kehendak surga. Jangan melawannya. Enyahlah. Teriak Luo Feng. Mereka berdua melepaskan aura mereka, tetapi tepat pada saat ini, Xin Yan menerjang maju dan menghunus pedangnya. Pedangnya memancarkan aura kekerasan. Sambil menghunus pedangnya, dia melepaskan kekuatannya di tahap ke-8 dari alam bela diri mendalam. Dengan raungan, Xin Yan menikam dan membunuh dua roh hantu api darah. Dengan itu, dia mengakhiri dua roh hantu api darah. Menyarungkan pedangnya, dia tiba di hadapan Lin Yun dan melihat luka-lukanya dengan sakit hati. Kakak, ini untukmu. Lin Yun tersenyum dan menyerahkan bendera perang Scarlet Flame. Mata Xin Yan menjadi berkaca-kaca. Dia tidak menerimanya dan menjawab, ayo, aku akan membawamu keluar. Dia menggendong Lin Yun di punggungnya dan meninggalkan makam pedang. Berbaring di punggung Xin Yan, pikiran Lin Yun menjadi rileks dan dia berbisik, kakak, kau menyelamatkan hidupku lagi. Apa yang kau bicarakan? Apakah kamu ingin aku mengusirmu? Tanya Xin Yan. Oke, aku tidak akan menyebutkannya lagi, senyum Lin Yun sebelum dia tertidur. Ketika Xin Yan merasakan nafas Lin Yun yang berat, dia tersenyum lembut. Itu adalah ekspresi yang sama sekali berbeda dibandingkan dengan bagaimana dia membunuh dua roh hantu api darah. Sungguh orang yang beruntung. Ya, dia adalah primadona sekte, Mawar Berdarah. Hanya dewa yang tahu berapa banyak orang yang dia bunuh dengan pedangnya. Tidak ada yang berani mengambil keuntungan darinya, tapi dia justru bersedia membonceng Lin Yun di depan umum. Sialan. Orang ini baru bergabung dengan sekte ini selama 6 bulan, tapi sepertinya kakak senior Xin Yan akan jatuh hati padanya. Adegan ini juga melebihi ekspektasi semua orang. Banyak orang yang menjentikkan lidah mereka dengan kecemburuan pada Lin Yun. Mereka lebih kecewa dengan hal ini daripada Lin Yun menjadi juara. Haha, kenapa kamu cemburu? Kenapa kau tidak mencoba menjadi juara dan menghadiahkan bendera perang Scarlet Flame pada kakak senior Xin Yan? Ya, jika kau bisa melakukan itu, maka aku juga bersedia memboncengkanmu jika aku adalah kakak senior Xin Yan. Murid-murid perempuan menjadi tidak senang ketika mereka mendengar gerutuan murid laki-laki. Hal itu menyebabkan keributan kecil, yang meredakan suasana tegang dalam pertempuran aliansi serikat. Di platform observasi, wajah Liu Yue dingin. Ada desas-desus bahwa Lin Yun tidak akan bisa melewati ronde pertama, tetapi Lin Yun tidak hanya melewati ronde pertama, dia bahkan menamparkan semua orang. Belum lagi dia menekan Chu Haoyu, Chang Wu, dan Ye Xiu di ronde kedua dan menjadi juara. Ini bukan tujuan dia datang. Dia berdiri dengan marah dan menyapa para tetua di sekitarnya sebelum menatap Lin Yun di punggung Xin Yan dengan ekspresi yang rumit. Semakin dia menatapnya, semakin marah dia. Sialan. Aku akan berurusan denganmu suatu hari nanti. Sementara beberapa orang tidak senang, secara alami ada yang bersukacita. Lin Qiusan dan rombongannya memasang senyuman di wajah mereka, kecuali Li Wuyu yang tersenyum menyedihkan, bos benar-benar beruntung. Kapan kakak senior bisa memboncengkanku juga? Lin Yan tertawa terbahak-bahak melihat betapa konyolnya Li Wuyu. Tetapi ketika dia berbalik, dia menjadi khawatir, kakak, tidak ada yang salah dengan kakak Lin, kan? Meskipun Lin Yun memenangkan pertempuran aliansi serikat, dia penuh dengan luka. Lin Qiusan berpikir keras sebelum dia menjawab, dia seharusnya baik-baik saja. Bagaimanapun, dia melatih fisik pertempuran Dracula. Tapi tidak akan mudah baginya untuk pulih dari lukanya, terutama dua luka yang ditinggalkan oleh Chu Haoyu dan Chang Wu. Lin Yan tersenyum ketika dia mendengar kata-kata Lin Qiusan. Kedua pedang itu meninggalkan luka fatal pada Lin Yun dan dia akan kehilangan nyawanya jika dia setengah langkah lebih lambat. Tapi untungnya, dia menahan rasa sakit dan memukul mundur mereka berdua. Tidak ada faktor keberuntungan dalam bagaimana Lin Yun menjadi juara.
Dalam pertarungan ini, Lin Yun meyakinkan semua orang bahwa dia sangat pantas menjadi juara. Ketika Lin Yun terbangun, 3 hari telah berlalu. Untuk membuka matanya butuh usaha keras karena dia tidur terlalu lama. Ketika pemandangan di sekelilingnya mulai menjadi lebih jelas, dia menyadari bahwa dia tidak berada di Gunung Liontin. Ada aroma samar di ruangan yang membuatnya merasa segar. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa sumbernya adalah pembakar dupa. Di samping pembakar dupa terdapat sebuah bendera perang kuno dengan ukiran simbol-simbol spiritual di atasnya. Sesekali, rune spiritual itu akan berkedip dan memancarkan aura yang mengejutkan. Bukankah itu bendera perang Scarlet Flame? Lin Yun ingat dengan jelas bahwa bendera ini adalah hadiahnya untuk menjadi juara. Dia turun dari tempat tidur dan berjalan untuk mengambil bendera perang Scarlet Flame. Itu memang bendera perang Scarlet Flame. Kemudian, dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Anak nakal, kau bangun dengan cepat. Sebuah suara terdengar dan seorang pria paruh baya masuk. Itu adalah pemimpin para penjaga, pelindung Plum.